ini sudah bisa share screen ya. Oke, silakan mungkin boleh dimulai saja ya. Oke, baik Kak. Udah nampak nih share screen-nya. Udah Oke. kelihatan. Oke. Ini langsung aja dimulai ya Kak ya. Atau sepertinya Oke. kita ada satu orang peserta lagi ya yang belum masuk nih. Eh, ada Mbak Fatima sama Anissa kalau nggak salah ya. Oh iya. Oh, oh. Oh, tadi udah masuk kalau tadi. Oh ya tadi ya. Tadi udah masuk ya. Bentar. Ini kalau nggak salah Mbak Anissa, Mbak Anissa. Ya, Mbak Fatima ya, Mbak Fatima tadi lagi Mbak Anissa konfirmasi. OTW masuk. OTW masuk, G. Siap. Lagi satu tempat, G. Hutan. Katanya lagi buka laptop. Tunggu Oh sebentar. ya. Oke. Hutan apa Mbak? Tak kira tadi satu tempat. Ternyata beda.
Baik, Nun Sewu nggih. Tadi saya sholat sebentar, soalnya sudah isya di sini. Oke, boleh kita mulai ya. Saya share screen dulu untuk Oke, malam baik ini. Kakak. Ya, malam ini insya Allah kita akan ini ya, Kak Cut, gerontik, manajemen dan keluarga ya. Iya Kakak, betul. Oke, monitor Mbak Anissa sudah masuk? Sudah tuh Kak Anissa. Sudah. Ya, Mbak Nisa, piye kabarnya Mbak Nisa? Sehat? Kabar baik ini. Lupa tadi, maaf. Ya, kecil ya suaranya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa ini ya, bisa mengikuti ya dan menyesuaikan ya. Oke, oke, langsung kita mulai nih. Kak Jut, gimana? Ya, siap Kakak. Boleh langsung dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah ya, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini kita masih bisa kembali bersua, kembali bertemu ya dalam acara atau kegiatan yaitu bimbel untuk persiapan hukum itu teman-teman semua untuk jurusan keperawatan. Nah, teman-teman semua, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan gitu kan. Melanjutkan pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Mungkin sudah eh, ketemu beberapa mentor ya seperti Kak Yoval gitu kan, Kak Dimas yang telah menyampaikan baik dari keperawatan medikal bedah kan, ada anak dan lain-lain. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan coba mereview kembali, akan mencoba untuk mengevaluasi kembali terkait bidang keperawatan yang ini ada eh, pertama ada keperawatan gerontik ya, kemudian ada keperawatan keluarga, dan terakhir ada manajemen keperawatan. Jadi ada tiga bidang ya pada malam ini yang insya Allah akan kita sama-sama pelajari. Oke teman-teman semua. Oke, sebentar. Baik, seperti biasa ya, ada quotes nih ya untuk kita semua ya, baik untuk kakak sendiri dan teman-teman semua. Jadi di sini disebutkan ya, sebuah kesuksesan itu bukan datang secara begitu saja, namun kesuksesan itu datang ketika ada kerja keras, gitu kan. Kemudian ketekunan, belajar, pengorbanan ya. Pengorbanan ini bisa waktu, bisa biaya kan. Kemudian apalagi ya, bisa pengorbanan-pengorbanan yang lain gitu. Termasuk pengorbanan berpikir gitu kan, mengeluarkan ide, dan juga yang terpenting adalah ya mencintai apa yang Anda lakukan gitu, atau belajar untuk melakukan. Oke, teman-teman semua. Itu ya sedikit quotes pada malam hari ini. Oke teman-teman semua ya, kita akan coba ya sama-sama untuk memecahkan soal pertama ini ya terkait keperawatan gerontik. Mungkin seperti biasa ya Kak Cut ya, nanti kita berikan waktu ya Iya, betul Kak. kurang lebih 1 menit. Kepada teman-teman silakan dibaca dan dijawab di kolom chat juga boleh atau raise hand juga boleh. Silakan. Ya, dimulai dari sekarang ya Kakak-kakak. Ya, boleh. Wah, cepat sekali nih Kak. Maya Fatima udah jawab. Jawabannya nih D. Oke, kita tunggu Kak Anissa gimana nih. Oh, Kak Anissa juga jawabannya D nih Kak. Udah pada ngejawab nih. Oke, Gimana nih Kak Wahyu? Oh, boleh oke, nih Kak Masya Allah Anissa ya. atau Kak Maya mau berikan pendapatnya? Ya, boleh silakan. Jika ada Ada yang yang ingin mau? berspeak up, boleh. Boleh banget Oke, nih jadi kalau ini. Iya, ya Kak. oke, Silakan. didapatkan kan pasien itu menderita PPOK, terus didapatkan hasil pengkajian itu terdapat
bronki pada kanan dan kiri, terus produksi sputumnya juga banyak. Jadi untuk masalah keperawatan yang dipilih bersihan jalan napas tidak efektif. Wah, Masya Allah ya. Ya sangat ini ya bagus ya analisis ya tadi. Dari siapa iya. tadi? Mohon maaf. Kak Dari Maya Mbak ya tadi. siapa? Mbak Maya. Mbak, Iya. Mbak, Mbak Fatima ini panggilannya kalau nggak salah ya. Oh, iya Mbak Kak Fatima. Fatima. Mantap ya pengkajiannya ya Oh, Kak, iya, menganalisisnya mantap ini. betul. Ya berdasarkan ini ya tanda dan gejala ya ada data mayor dan minor, itu data subjek dan objektif. Oke. Kak Nisa ada yang ingin ini mungkin disampaikan juga atau mendukung apa yang disampaikan oleh Mbak Fatima tadi? Setuju nih Kak. Setuju. Iya, kan Mbak jawabannya Maya. sama tuh deh. Oh iya ya. Oke. Oke teman-teman Oke, semua, kita coba ini ya, lihat jawaban yang benar ya. kita lihat pembahasannya. Oke. Kita ke slide selanjutnya, coba kita lihat. Oke. Oh, Masya Allah ya, betul ya jawabannya ya adalah bersihan jalan Tuh, nafas tidak efektif keren-keren. gitu. Bersihan Mm-mm. jalan nafas tidak efektif. Sepertinya tidak butuh waktu 1 menit tadi ya, Kak Cut. Mereka mbak-mbaknya menjawab ya sangat cepat gitu. Iya, cuma 30 detik mah tadi. Betul. Sudah terlatih dan sudah siap insya Allah gitu kan untuk menjalani Amin. call. Ya. Oke teman-teman semua kita coba untuk mereview ya. Kenapa sih jawabannya adalah D gitu. Dengan opsi adalah bersihan jalan nafas tidak efektif gitu. Nah di soal itu kan tadi pasien disampaikan bahwasanya pasiennya didiagnosa atau mengalami penyakit PPOK ya. Penyakit paru obstruktif kronis gitu kan. Nah, PPOK ini ya secara etiologi teman-teman semua itu em, mempunyai 3 penyebab gitu. Nah, yang pertama salah satunya adalah bronkis kronis gitu ya. Kemudian ada asma, kemudian ada emfisema ya, atau kerusakan jangka panjang yang terjadi pada bagian alveolus gitu kan. Mungkin kita sama-sama tahu ya bahwasanya fungsi dari alveolus ini adalah melakukan pertukaran gas gitu kan antara oksigen dan karbon dioksida gitu. Nah, kemudian ya pada kondisi bronkitis ini kan tadi disampaikan di soal ya bahwa pasiennya mengalami penumpukan sekret gitu atau sputum gitu. Nah, bahwasanya hal ini terjadi karena adanya infeksi gitu pada bronkus ya. Jadi bronkus kita ada berapa teman-teman semua masih ingat nggak? Bronkus manusia itu ada berapa? Ada berapa cabang? Ya, ada berapa nih ya? Ada berapa? Ayo, masih ingat nggak? Berapa cabang? Hmm. Anatomi fisiologi pernapasan. Mbak Nisa, bisa bantu jawab mungkin? Atau Kak Fatimah nih, berapa cabang bronkus kita? Iya, bronkus kita ada berapa nih? Berapa ya? Ada 2 ya teman-teman semua ya. Oke, kakak bantu jawabnya. Ada 2, kiri dan kanan gitu kan. Nah, di kedua cabang inilah ya terjadi bagaimana proses infeksi tadi ya, menyebabkan di lokasi atau di bagian bronkus tersebut itu mengalami produksi sputum yang berlebihan gitu. Oke, jangan lupa ya. Jadi anatomi fisiologi kita dari hidung kan, rongga hidung gitu kan, ada faring-laring ya, ada trakea nanti kan, ada bronkus ya, bronkius, kemudian ada Hmm. alveolus terakhir gitu kan. Nah, di soal juga teman-teman semua tadi disampaikan bahwasanya terjadi penumpukan sekret, kemudian juga adanya sputum Hmm. yang banyak gitu kan, dan juga terdengar hasil auskultasi adalah bunyi ronci. Ronci. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Tidak efektif. Oke, mm-mm. Oke, opsi ini ya, opsi D. Oke, opsi D gitu ya. Oke. Ya, walaupun kita di sini melihat ada beberapa seperti demam gitu kan, hipertermi juga ada sih sebenarnya di sini. Ya ada suhu, tapi di jawabannya nggak ada gitu kan opsinya. Tuh. Oke.
Sini ada kemudian ada juga terkait indeks massa tubuh. Nah, di sini atau IMT yang biasanya kita sebut ya. Jadi kalau kita lihat IMT-nya itu termasuk ke underweight gitu kan atau sangat kurus ya. Kalau 16 gitu kan. Yang normal adalah dari 18 sampai ke 22 gitu. IMT normal gitu kan. Kalau di atas dia overweight gitu, over. Kalau di bawah ini adalah under. Anda. Oke. Namun di sini teman-teman semua data dari masalah nutrisi pasien itu cuma satu disebutkan di sini ya, cuma IMT itu. Nggak ada misalnya penurunan berat badan gitu kan, nggak ada misalnya dia mengalami gangguan makan gitu kan. Sehingga diagnosa yang nutrisi kurang dari kebutuhan itu tidak bisa kita angkat ya. Kemudian kalau kita lihat diagnosa B ya, gangguan pertukaran gas. Mungkin kemarin pernah kita bahas juga ya di KMB ya. Kalau pertukaran gas itu teman-teman semua ya harus ada apa namanya hasil ya hasil sebentar harus ada nih hasil apa kemarin masih ada yang masih ingat hasil Hasil pemeriksaan AGD, kata Kak Maya nih, Kak. Betul nggak nih? ya Hasil AGD. betul masih ingat ya jadi hasil dari pemeriksaan AGD gitu kan ada CO2 ya ada tekanan CO2 ada sorry sorry oh, kok AGS ya AGD oke AGD. Tuh. Jadi ada PCO2, ada PO2 gitu kan, kemudian ada saturasi oksigen gitu. Tuh. Oke, kalau gangguan perkusi perifer biasanya ada ini ya, ada pucat gitu kan, ada ada pucat, kemudian ada juga data terkait CRT gitu. Ya, biasanya lebih dari 3 detik. Detik. Ya, atau capillary refill time gitu. Sementara di soal kita nggak disebutkan. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah bersihan jalan nafas. Oke, Oke, ada yang mau siap. ditanyakan teman-teman? Ya, Kak Anissa atau Kak Maya, ada yang masih bingung, boleh bertanya nih langsung sama Kak Dimas. Salah, Kak Wahyu. Ada? Oke, Sudah kayaknya jelas? udah jelas nih, Kak. Udah ngerti. Oke, lanjut ya. Lanjut Oke, kita ke soal nomor 2. Oke, kayak biasa oke ya, Kak lanjut ya, ya. waktunya 1 menit. Oke, sebentar. Iya. Oke, ini adalah soal nomor 2, Mbak Nisa dan Mbak Fatima. Silakan. Oke. Ini adalah soal keperawatan gerontik juga. Oke, dimulai dari sekarang. Mohon maaf. Ya, kenapa, Ya. Kak? Ini adalah soal keluarga. Ya, Oh, mohon maaf. keluarga. Oh, iya, iya. Silakan. Dimulai dari sekarang. Sepertinya ini agak berpikir ya. Oke, sudah ada yang menjawab tuh. Kak Anissa jawabannya C nih. Oke. Boleh nih Kak Anissa, gimana penjelasannya kenapa tuh alasannya milih jawaban C? Menjelaskan kepada keluarga tentang efek imunisasi pada anak. Oke. Oke. Kak Fatima? Nah, apa ya jawabannya ya? Ya. C C. juga nih Kak. Oke. Ya, teman ya malam ini sepertinya ini ya Kompak, kompak. kompak gitu. Iya. Alhamdulillah. Sebentar ya. Oke.
Oke, mungkin Mbak Fatima atau Mbak Anissa gantian mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya kenapa sih jawabannya adalah opsi C atau menjelaskan kepada keluarga tentang efek imunisasi. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo, jangan malu-malu. Jadi ini kan kasusnya keluarga ya Kak. Nah Betul. ah, jadi em, tindakan keperawatan yang tepat untuk kasus keluarga itu ialah menjelaskan kepada keluarga tentang efek komunikasi pada anak. Nah, kalaupun dia di rumah sakit, alangkah baiknya melakukan kompres pada anak. Seperti itu, O- Kak. Oke, yang melakukan kompres pada ketiak anak ya. Ketika dia di rumah sakit gitu ya. Kalau dia nggak di rumah sakit, Ah, tapi kan ini kan cuma efek dari imunisasi campak pada anak, ya, jadinya opsinya yang C. Ya enggak? C. Boleh? Oke, Oke, makasih keren ya nih Kak Mbak. Maya. Iya, terima kasih Kak Maya. Oke, makasih Kak Maya. Kak Anissa, apakah setuju? Pasti setuju nih Kak, jawabannya Setuju. juga C nih Kak. Oke, oke teman-teman semua kita coba lihat ya pembahasan ya. Siap Kak. Langsung Oke, kita lanjutin bahasan. oke kita coba lihat pembahasan. Wah, betul Oke, ya. ya. Selamat Kak Jawabannya Anissa adalah dan Kak Maya. iya, Betul itu C. ya. Mm-mm. Jawabannya adalah C, menjelaskan kepada keluarga tentang efek imunisasi pada anak. Nah, Oke, udah kompeten nih langsung nih Kak. amin. Insya Allah ya. Amin. Iya. Dua-duanya kompeten. Oke, kita lihat nih teman-teman semua ya. Di sini ada ya, ada keluarga jadi ya, ada keluarga yang membawa anaknya untuk imunisasi campak gitu kan. Nah, setelah dilakukan imunisasi ya, ternyata keluarganya itu mengalami kecemasan dan ketakutan dengan kondisi anaknya. Kenapa? Ya, ternyata di sini di soal itu anaknya menderita demam gitu kan. Tadi 37,5 derajat Celcius untuk suhunya. Nah, seperti yang mungkin kita sudah ketahui bersama ya teman-teman semua ya. Jadi ketika anak itu ya mendapatkan imunisasi ya, entah itu imunisasi campak gitu kan, DPT, kemudian ada imunisasi apa lagi ya, rubella gitu kan dan lain-lain. Itu biasanya anaknya akan mengalami efek samping gitu kan dari imunisasi tersebut ya. Nah, pada kasus ini adalah imunisasinya adalah imunisasi campak gitu kan. Nah, pada anak usia 1 tahun, teman-teman semua ya, ya pada umumnya biasanya akan mengalami gejala yang ringan gitu kan dan sifatnya sementara gitu, nggak akan sampai ke em, berlarut-larut gitu kan dalam waktu yang lama. Nah, apa saja sih efek dari imunisasi campak? Yang pertama itu ada demam, demam ringan gitu kan dari waktunya adalah dari 1 sampai 2 hari biasanya. Tuh. Kemudian ada juga biasanya ada ruam gitu kan kemerahan ya gitu. Nah, sifat ruam ini biasanya tidak menular dan akan memudar dengan sendirinya. Tuh. Kemudian selain ada ruam, ada juga biasanya pembengkakan gitu kan atau hematum di bagian area injeksi atau penusukan pada saat dilakukan imunisasi tadi. Nah, ini bisa kita berikan edukasi juga sih sebenarnya teman-teman semua, seperti misalnya kompres gitu kan untuk mengurangi bengkaknya tadi. Bisa. Nah, kemudian biasanya anaknya akan mengalami rewel gitu kan. Ya pastilah gitu kan. Terkadang kita aja yang orang dewasa ya ketika sakit gitu kan, ya, ketika diinjeksi kadang-kadang rewel, apalagi anak-anak gitu kan. Pasti akan rewel. Namun ini sifatnya adalah sementara teman-teman semua. Oke. Jadi tugas kita sebagai seorang perawat ya ketika kita menemukan kondisi pasien yang dia cemas gitu kan keluarganya kemudian ketakutan dan bertanya-tanya gitu ini kenapa sih anaknya bisa demam gitu kan setelah diimunisasi bahwa tugas kita adalah di sini untuk memberikan edukasi gitu atau menjelaskan kepada pasien tentang efek imunisasi pada anak gitu. Karena mungkin banyak ya kayak mungkin di desa-desa gitu kan masih jarang gitu kan mendapatkan informasi terkait imunisasi. Jadi sebelum imunisasi itu sebaiknya kita berikan edukasi. Jadi nanti
setelah anaknya diimunisasi, bapak atau ibu, nanti anaknya akan mengalami hal berikut gitu kan disebutkan. Supaya nanti orang tuanya itu tidak takut, kemudian tidak cemas gitu kan. Tidak melakukan hal-hal yang apa ya bertentangan dengan medis gitu. Ya, nanti tiba-tiba ketika anaknya sakit, nanti dibawanya ke mana coba contohnya? Ke mohon maaf mungkin ke dukun gitu kan. Nah, nanti diberikan ramuan-ramuan dan lain-lain gitu kan. Tuh. Jadi tugas kita sebagai nakes, sebagai tenaga kesehatan nanti memberikan edukasi tersebut. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua? Oke, bagaimana Kakak? Udah jelas penjelasan dari Kak Wahyu nih masalah soal yang nomor 2. Kalau belum bisa nih langsung ditanyain sama Kak Wahyu. Oke, jadi eh, cukup jelas ya penjelasannya ya kakak-kakak. Udah dijelasin ya tadi sama Kak Wahyu. Oke, Kak Maya minta lanjut nih Kak. Udah jelas katanya. Lanjut. Oke. Lanjut atau sampai di sini kita? Lanjut ya. Iya, jangan Oke. dong sampai di sini. Lanjut dong. Oke, lanjut ya. Iya, Oke, ini adalah soal nomor 3 nomor 3. teman-teman semua. Mm. Ya, masih berkecimpung di keperawatan keluarga. Silakan. Oke, silakan kakak-kakak. Kayak biasa ya, 1 menit dimulai dari sekarang. Ya udah 1 menit ya Kak ya. Gimana nih? Belum ada yang jawab nih Kak Maya sama Kak Anissa. Oke, Nah, sudah 1 menit ya. iya, Silakan jawab. akan jawab. Oke, sudah ada sepertinya yang menjawab tuh. Kak Kak Cuit. Anissa jawabannya nih Kak, Oke, psikomotor. psikomotor, boleh. Boleh, boleh semua ya Kak ya. Ya, oke. Mbak Maya, gimana Mbak Maya? Ada jawaban lain atau sama? Atau memilih jawaban sama? Jadi nanti biar kalau misalnya benar, gitu benar semua. Iya, Kalau nggak salah, salah semua. kompak lah ya Kak ya. Iya. Oke. Oh Kak Maya jawabannya B nih. Boleh Oke, Kak Anissa atau proses. Kak Maya? Boleh nih, apa alasannya milih E atau B? B. Kenapa nih? Wah, Kak, soal ketiga ini beda ya B. jawaban Kak Maya sama Kak Anissa. Ya, beda. Beda. Boleh, boleh. Yang mau memberikan pendapatnya, Kak? Kayaknya nggak ada nih. Ada nggak kira-kira nih? Oh, ini Kak Anissa Oke. nih. Karena diharapkan intervensi dapat dilakukan oleh klien sebagai hasil dari rencana intervensi dan klien dapat
mendemonstrasikan atau melakukan kembali yang telah diajarkan. Ini pendapat Kak Anissa nih, Kak. Oke, boleh, boleh. Ya, Oke. oke. Gimana Kak, lanjut pembahasan? Oke, boleh. Oke, Mbak Maya nggak ada mau nyampaikan atau cukup? B, proses gitu. Kalau Mbak Anissa tadi jawabnya adalah E ya, psikomotor. Oke, boleh kita lihat ya. Kalau nggak ada lagi Boleh yang mau, sekali. ya nggak mau lagi nyampaikan, boleh kita coba lihat jawabannya. Oke, jawabannya Wah, adalah betul ya Kak Anissa. ya. Selamat untuk Kak Oke, Anissa. Jawabannya benar ya Kak ya. ya. Dan saya nggak apa-apa ya, Mbak Maya. Ini bukan berarti Mbak Maya yang nggak berhasil ya, tapi kurang tepat saja. Ya, kita sama-sama coba bahas ya. Siap Kak. Oke. Nah, oke teman-teman semua. Jadi pada kasus ini itu adalah kata kuncinya ketika keluarga bisa memperagakan kembali ya atau mendemonstrasikan gitu kan apa yang telah diajarkan oleh kita sebagai perawat. Nah, di dalam kriteria hasil gitu dan standar perencanaan keluarga terdapat 3 kriteria evaluasi pencapaian gitu. Nah, yang pertama teman-teman semua terkait pengetahuan atau kognitif gitu kan. Jadi ketika kita misalnya kita sampaikan edukasi ibu nanti misalnya tadi kayak misalnya imunisasi gitu kan. Jadi efek imunisasi nanti ada demam ibu gitu kan. Kemudian ada ruam, ada nanti anaknya rewel. Nah, ketika kita tanya ibunya sudah mengerti dan bisa menjelaskan kembali gitu terkait apa yang kita sampaikan. Menjelaskan ya, bukan dipraktikkan gitu kan. Menjelaskan itu terkait berarti evaluasi kognitif gitu atau pengetahuan. Jadi pasien bisa mengulangi lagi apa yang telah kita sampaikan gitu. Nah, kemudian terkait evaluasi sikap gitu. Nah, kita bisa melihat nih dari apa yang kita ajarkan. Misalnya ibu nanti di rumah setelah imunisasi, anaknya minta tolong nanti di kompres gitu di bagian mungkin tadi ketiak gitu kan, kemudian bagian apa ya, bagian bekas suntikan imunisasi supaya nanti bekasnya tidak membengkak gitu kan dan kemudian juga efek dari demam tadi bisa berkurang. Nah, ketika ibu tersebut melaksanakan apa yang kita anjurkan, itu berarti ibunya sudah berhasil gitu, sudah bisa kita evaluasi secara sikap atau efektif. Oke. Kemudian kalau kita lihat tadi jawabannya adalah psikomotor ya, yang jawab pada kasus tadi. Nah, psikomotor ini itu diharapkan keluarga mampu melakukan tindakan yang sudah diajarkan ya, yang sudah disampaikan oleh perawat. Misal, keluarga dapat mempraktikkan cara membuat minuman gitu untuk mengurangi kolesterol. Tadi kan kasusnya adalah kolesterol gitu kan. Nah itu, jadi ketika dia bisa menyampaikan, bisa melakukan tindakan yang telah diajarkan, gitu dan bisa mempraktikkan bagaimana sih caranya gitu kan untuk mengurangi kolesterol tadi, maka adalah terkait evaluasi psikomotor atau keterampilan. Jadi ada beberapa perbedaan teman-teman semua antara afektif, kemudian ada kognitif sama psikomotor. Tuh. Jadi kalau afektif dia dia lebih kepada eh, terkhusus kepada pengambilan keputusan teman-teman semua ya. Jadi ketika dia misalnya dia dihadapkan dengan dua pilihan gitu kan, membawa anaknya tadi misalnya ke dukun atau dia akan melakukan tindakan perawatan secara mandiri seperti kompres yang telah kita sampaikan atau misalnya tadi melakukan pembuatan alat minuman tadi. Jadi dia akan memilih dari dua opsi gitu. Memilih dari dua tindakan yang akan dilakukan. Nah, ketika keluarga tersebut mampu memilih yang mana yang lebih baik, gitu kan? Tentu yang lebih baik adalah secara medis, maka itu bisa kita evaluasi bahwasanya keluarga tersebut secara afektif itu berhasil atau secara sikap dia berhasil. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Gimana Kak Maya? Wah iya nih kata Kak Maya. Wah, iya. Oke, Ya, gimana Kak kamu. Maya atau Kak Anissa? Ya, Ada yang mau nonton ditanyain? apa-apa Mbak Maya, nggak apa-apa. Nanti
Insya Allah kita ini nanti di-share ya, Kak Cut ya. Iya, nanti di-share. Ya, nanti di-share, nanti bisa dipelajari lagi ya. Jadi kita supaya kita bisa lebih apa ya, lebih bisa membedakan gitu ya terkait evaluasi tadi. Ada pengetahuan gitu kan, apa yang pasien simpan di dalam memorinya gitu disampaikan kembali. Kemudian terkait sikap, jadi apa yang telah kita sampaikan, pasien bisa memilih gitu mana tindakan yang baik itu adalah afektif ya. Kemudian ketika keluarga atau pasien bisa melakukan apa yang kita ajarkan gitu kan, atau yang kita sampaikan gitu ketika kita berkunjung atau ketika kita dinas atau ketika kita bertemu dengan keluarga, maka itu adalah evaluasi psikomotor atau keterampilan. Oke. Oke, semoga bisa ini ya, bisa dipahami. Ciao. Bisa dipahami. Semoga bisa mengerti, dipahami ya, Kak ya. Oke, lanjut soal nomor 4 ya, Kak. Oke, mungkin ada lagi nih evaluasi ya. Cuk sebentar. Jadi eh, ada evaluasi lain ya. Selain memang tadi ada tiga, ada mohon maaf. Ada pengetahuan atau kognitif, ada sikap atau afektif, dan psikomotor atau keterampilan. Ketika kita memberikan Penkes atau pendidikan kesehatan ke keluarga, itu biasanya juga ada evaluasi lain gitu, seperti evaluasi struktur, kemudian ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, kalau dia menanyakan terkait evaluasi struktur gitu kan, berarti nanti yang kita lihat teman-teman semua adalah terkait tercukupi nggak sumber daya manusianya gitu. Misal ketika kita mengajarkan keluarga gitu kan untuk misalnya apa ya, menggunakan perawatan luka dengan menggunakan misalnya metcofazim dan hidrokoloid gitu kan, atau perawatan luka modern. Nah, dengan keadaan pasien gitu kan, dengan sumber daya sumber daya manusianya, kira-kira dengan pengajaran ini kira-kira pasiennya bisa bisa mengerti enggak gitu kan. Karena biasanya jarang gitu kan pasien menemukan oh ternyata perawatan luka tuh yang sekarang yang modern tuh harus menggunakan bahan-bahan ini gitu. Nah, jadi ketika kita menyampaikan kita harus melihat nih kira-kira SDM-nya ini bisa nggak menerima gitu. Nah, kemudian juga selain SDM-nya, selain manusianya atau pasien, kita juga harus melihat sarana dan prasarana gitu kan. Nah, di keluarga tersebut mencukupi atau tidak gitu kan. Kemudian lingkungan yang mendukung atau tidak gitu. Apakah ada eh, pelayanan kesehatan di sana? Apakah ada tempat tempat pelayanan kesehatan gitu di lingkungan pasiennya? Itu perlu kita evaluasi atau kita tanyakan. Kemudian evaluasi proses tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Maya ya. Jadi keterlibatan keluarga ya, keterlibatan keluarga gitu. Keterlibatan keluarga, apakah dia bisa ya bisa melaksanakan pendidikan kesehatan yang telah kita beli, yang kita berikan tadi teman-teman semua. Kemudian ada metode pengajaran. Jadi ini juga kita harus evaluasi ya, apakah misalnya menggunakan leaflet itu kan atau wawancara langsung atau menggunakan media yang lain, termasuk mungkin video call dan lain-lain. Kemudian yang kita evaluasi, kalau kita evaluasi proses, kita akan melihat juga terkait tindak lanjut gitu kan setelah Penkes, setelah kita memberikan pendidikan kesehatan, apa sih yang akan dilakukan setelah itu? Nah, kalau kita berbicara terkait evaluasi hasil, itu ada perubahan pengetahuan, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku. Ada 3. Oke. Oke, gimana Kak Oke, Maya, sampai di sini Kak ada yang mau Anissa? ditanyakan? Iya, boleh nih yang mau bertanya sama Kak Wahyu. Udah paham nih Kak, kata Kak Maya. Udah paham ya Kak? Udah jelas nih tadi penjelasan dari Kak Wahyunya. Kalau sudah paham, udah jelas, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Oke.
Baik, kita boleh lanjut ya ke soal berikutnya, Boleh, Kakak. teman-teman semua. Silakan, ya, silakan dibaca dan dijawab. Oke. Oke, kayak biasa 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik kakak-kakak udah 1 menit. Boleh, eh, apa nih jawaban Kak Anissa atau ke Maya? Apakah A, B, C, atau D, atau juga E? Boleh pilih aja A sampai E. Bisa kurang pengetahuan, perilaku. Oh, ini Kak Anissa opsinya ada 2 nih. Kata Kak Anissa bingung, A atau B nih Kak. Kalau A A atau B? kurang Oke. pengetahuan, yang B perilaku cenderung beresiko. Wah, Kak Anissanya bingung nih. Apalagi saya ya Kak Waduh, ya. ada dua-dua. Aduh, berarti dua-duanya menjawab ada 2 opsi ya? Bukan nih, bukan. Gitu. Oh, kalau Kak Hmm. Maya A atau C? Oke. Mm-mm. Oh, berubah lagi B atau C? Ngunu ya, J telepon nih, Ci. Ngunu apa sih Kak artinya? Gini gitu. Oh, gini. Mm-mm. Sorry, nggak tahu. Semua aja kalau gitu. Wah, kacau nih semuanya dipilih. Aduh, gimana ya? Ini Cip-cip aja, cenderung, Kak. iya cenderungnya kemana coba? Ada kan Coba biasanya B kan pilihan itu atau kan C. ada yang lebih berat gitu ke arah mana gitu. Nih, mungkin kakak kasih tips ya untuk teman-teman semua. Biasanya nih, pilihan pertama itu yang benar biasanya. Biasanya, kebanyakan. Ada 80% ketika kita memilih jawaban itu biasanya itu benar. Kak, Oke, aku didiagnosis sedikit lemah. aku lemah naik keluarga. Kak, aku didiagnosis sedikit lemah. Oke. Oke, mbak Tun apa-apa mbak. Nanti proses ya, nggak apa-apa. Oke, apalagi keluarga ya, karena terkadang kita jarang banget gitu kan menemukan diagnosa keluarga, kemudian juga dia sifatnya kan ya apa ya, waktu dari kita PKL atau PKK keluarga itu relatif lebih sedikit gitu kan jika dibandingkan KMB kan kadang-kadang banyak gitu kan waktunya, kemudian jiwa dan lain-lain. Oke, nggak apa-apa, kita coba ya, coba bahas boleh.
Boleh nih. Oh, kata Kak Nisa nih, padahal kemarin Gimana? peminatannya ambil ke gawat daruratan, IGD. Oh iya, harusnya ini ya, apa, sigap gitu menentukan diagnosa gitu Iya, ya, Mbak. Gak apa-apa. Nah, nanti nggak insya Allah apa-apa. ya terlatih nanti insya Allah ketika sudah belajar bimbel kemudian sudah terjun langsung ke lapangan kan gitu, dia udah biasa kok. Nggak apa-apa. Karena Oke. kalau menghafal SDKI kayaknya nggak akan pernah hafal gitu kan karena banyak banget gitu diagnosa di sana kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya, pecah Ratusan kepala malah. ngapalnya. Oh, betul, nggak akan muat. Jadi ya bagaimanapun kita sebagai perawat harus tetap ya membawa Buku cita-cita 3S. itu ya. Ya, bawa terus kemanapun kita pergi gitu. Iya. Kan SDKI juga udah ada aplikasinya ya. Iya, betul. Sudah ada yang mobile sekarang. Oke, nggak Udah. apa-apa. Oke, lanjut pembahasannya, Kak. Ya, kita coba ya. Tadi ada yang menjawab, aduh ini apa nih? Ada B dan C, AA. kemudian ada A dan C. Oke, Iya. sepertinya kalau kita lihat ini lebih cenderung ke C gitu kan. C ya. Yang ya karena dua orang ini, Mbak Nisa dan Mbak Maya ini memilihnya ada dua Ada gitu. C-nya Ada semuanya. A, ya ada C semua gitu kan. Oke. Coba kita lihat. Saatnya kita lihat jawaban yang benar. Jeng, jeng, jeng. Oke. Nih. Jadi kita baca soal dulu ya. Jadi perawat melakukan kunjungan ke rumah mendapatkan seorang laki-laki umur 60 tahun ya menderita hipertensi atau darah Tensi. tinggi. Oke, sejak 5 tahun yang lalu, oke sudah lama. Hasil pengkajian, pasiennya sering mengkonsumsi makanan digoreng, oke, dan diasinkan. Fokus Oke, keras. jarang memeriksakan kesehatan, dan minum obat tidak teratur. Oke, kompleks jadi ya. Jadi dari pola makannya yang sudah tidak baik, kemudian juga jarang memeriksa kesehatan, jarang juga minum obat. Oke, dari tanda dan gejala ini kira-kira apa sih gitu diagnosa yang tepat gitu untuk kasus ini? Kita lihat teman-teman. Oke, ternyata jawabannya adalah Ah, E. E. Oke. Oke, adalah ketidakefektifan pemeliharaan Wah, kesehatan. dia tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik ya, Kak ya. Dia tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik. Iya. Kenapa? Di sini kata kuncinya di sini teman-teman semua. Oke, coba kita lihat sama-sama. Jadi di sini, jadi pasiennya sering mengkonsumsi makanan yang digoreng tadi ya, diasinkan. Kemudian dia jarang memeriksakan kondisi kesehatannya gitu, dan jarang minum obat. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ya eh, keluarga gitu kan atau pasiennya itu tidak efektif dalam memelihara anggota kesehatannya atau keluarga tidak efektif dalam memelihara kesehatan anggotanya gitu kan. Kemudian konsepnya ya tidak efektifan pemeliharaan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengidentifikasi gitu kan. Jadi melihat atau menilai kira-kira gorengan ini baik atau enggak gitu kan. Kemudian yang terlalu banyak asinan itu baik atau enggak gitu kan. Kemudian perlu enggak ini kan kita melakukan pemeriksaan kesehatan gitu kan. Apalagi kan pasiennya sudah lansia itu kan harusnya dia rutin gitu kan pemeriksaan kesehatan apalagi sudah didiagnosis hipertensi tadi ya 5 tahun yang lalu gitu kan harusnya dia sudah minum obat secara rutin gitu setiap hari agar tensinya lebih terkontrol gitu kan. Nah, selain mampu mengidentifikasi, keluarga juga harus mampu mengelola. Nah, ini terkait tadi yang makanan ya, harusnya bisa lebih memilah dan memilih gitu makanan yang baik. Kemudian mencari bantuan untuk mempertahankan kesehatan. Seperti ini, dia pergi ke puskesmas gitu kan, biasanya kontrol gitu kan ke puskesmas ya untuk ngambil obat biasanya ya Kak Cut ya, ngambil obat hipertensi gitu Iya, kan. Kakak. Jadi ini Ambil obat rutin. ambil obat rutin ke puskesmas gitu. Jadi teman-teman semua ketika kita melihat oh ternyata dari perilaku ya kemudian dari pemeliharaan kesehatannya gitu kan dalam pengelolaannya tidak baik maka diagnosa yang paling tepat adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Oke, nggak apa-apa. Ora popo ya, Kak ya. Hmm, kan belajar. Mm-mm.
Oke. Oke, Kak Gimana Anissa, Kak Mbak Maya, Anissa? ada yang Ada perlu respon? dijelaskan lagi. Nanti kalau mau tanya sama Kak Wahyunya, kalau malu di sini nanti eh, chat aku aja, nanti langsung aku kirim nih sama Kak Wahyu, biar lebih Ya jelas boleh. nanti. Kan bisa lewat VN juga jelasinnya ya Kak ya. Hmm. Oke, ACC Kak. Oke, gimana nih lanjut? ACC. Alhamdulillah. Berarti kakak udah di ACC ya. Bisa lanjut ke bab berapa nih Mbak? Tadi mau jawab itu tapi ragu Kak. Ya Oh, gitulah ya iya. kalau pasti nih jawabannya Ah, membingungkan ini. ya betul. Biasanya tuh pilihan pertama Mbak-Mbak itu bisa jawabannya benar gitu kan. Oh, udah mulai ragu, Mm-mm. oh, pilih aja gitu. Kalau aku sih mah sering cap cip cup. Oke. Aduh, jangan dong kalau cap cip cup. Ya, Tebak-tebakan. ya betul. Apalagi yang bagian hitung ya. Waduh, itu sering cap cip cup biasanya. Oh iya. Ya. Oke, Biasanya lanjut. kalau soal-soal ini Ah, ya teman-teman, kenapa Kak? soal-soal gerontik ini itu di Ukom kalau nggak salah itu ada sekitar 5 ya, 5 sampai 6 soal. Itu termasuk dikit atau banyak ya Kak? Ini Iya, eh, tidak terlalu banyak sih. Karena memang banyaknya itu di KMB biasanya. iya Kak MB ya. Oke, apa jawab C malah yang bener Ya, betul. Iya, nggak ada yang bener ya Kak ya. Iya, aku aja nggak Ya, tahu ini apa. ya. Ini ya pemeliharaan kesehatan gitu kan. Oke. Oke, nggak Jadi yang apa-apa. paling tepat ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Mm-mm. Hmm. Karena udah jelas di sini Kak ya dia makan yang nggak apa namanya nggak dikontrol, nggak bisa rutin minum obat untuk dirinya sendiri ya, Hmm. kurang bisa pemeliharaan kesehatan. Oke. Ya. Jadi udah kompleks nih teman-teman semua ya. Mm-mm. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Oh, tadi udah ACC ya. Berarti next nih lanjut soal berikutnya. Oke, baik. Kita coba lanjut ya. Nah, oke, lupakanlah masa lalu teman-teman semua. Kita beranjak ke masa depan. Kita lanjut ke Oke. soal berikutnya. Bisa Oke, aja nih Kak Wahyu ya. kita harus move on teman-teman Oh, semua. move on, move on. Oke, ini adalah soal manajemen keperawatan. Nah, ini menjadi soal momok juga terkadang kan. Buat pusing banget ini kalau Ya, manajemen mah. betul. Apalagi kalau kita sudah ketemu soal yang kayak ngitung persentase kan gitu, perawatnya Mm-mm. harus berapa di ruangan kan, bednya harus berapa gitu. Oke, kalau ini masih terkait ini teman-teman semua. Oke nih, Kak. Masih Asik ya. lupa karena masa lalu, pikirkan masa depan. Ya, betul Kak Maya ya. Oke, silakan teman-teman semua sudah siap Oke, untuk 1 membaca menit. soal nomor Mm-mm. 5. Dimulai dari sekarang. Wah, cepat sekali nih jawabannya A ya Kak ya. Ronde keperawatan. Hmm. Gimana? Kita tunggu nih Kak Wahyu ya. Apakah jawabannya benar? Semoga benar lah ya Kak ya. Seorang perawat sedang. Oke, kita tunggu Kak Wahyu.
Nih Kak, kakaknya udah cepet banget nih jawabnya. A semua nih jawabannya. Kak Nisa dan Kak Maya. Oke, ronde. Keperawatan. Oke, ronde perawatan. Oke, mau langsung kita bahas atau mau ada yang speak up dulu? Oke, ada nggak nih yang mau memberikan pendapatnya atau alasannya nih kenapa pilih jawaban ronde keperawatan? Boleh? Oh, langsung bahas Oke, nih, kata Kak Nisanya, Kak. oke, boleh. Ya, ini terkait ini ya kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di ruang perawatan gitu kan. Ada ronde kan, ada puskempren, ada timbang terima, ada pre, ada sama pendelegasian gitu kan. Hmm. Oke, langsung ya teman-teman semua kita coba bahas. Oke, jawabannya adalah Wah, timbang terima. jawabannya C. Iya, C ternyata teman-teman semua. Oke, Hmm. gitu. Oke. Loh, ini kata Kak Maya loh. Iki. Oke, Oke, tadi jawabannya ini ya banyak ronde ya. oke. Boleh deh, mungkin Kakak apa pendapatnya nih jawabannya A? Iya, boleh. Mm-mm. Iya, jawaban yang ragu ada jawaban yang benar. Jadi berarti tadi ragu nih jawabannya C. Timbang Oke, terima. kalau Mm-mm. apa gimana? Oh, podo. Waduh. Podo tuh ya sama artinya Kak Cut. Oh, podo sama. Podo sama. Oke. Oke, teman-teman semua. Oke, coba kita bedah ya. Coba kita bedah. Oke. Apa ya? Masuk ke Oke, ruang ini operasi soal. dulu. Oke. Nih, coba perhatikan dulu. Jadi di sini perawat menyampaikan keadaan ya, keadaan dan jumlah seluruh pasien gitu. Ini yang pertama. Ini clue pertamanya. Oke. Ini clue pertama, kemudian oke, permasalahan ya, permasalahan yang belum teratasi. Berarti nanti ada pendelegasian tugas di sini ya. Oke. Kemudian ada nih penyampaian terkait pasien yang memerlukan observasi gitu kan. Apa misalnya ada pasien yang lagi kritis gitu kan, sedang tidak stabil gitu kan status hemodinamiknya gitu. Kemudian ya, melanjutkan kepada perawat yang bertugas pada shift selanjutnya atau operan gitu. Nah, ada lagi selain mereka operan gitu pendelegasian tugas, ternyata ada lagi nih kedua kelompok perawat, berarti ada tim ya, ada tim satu dan tim dua biasanya kan, ada tim satu dan tim B. Nah, setiap tim ini kan dia punya ini ya, punya ketua tim masing-masing gitu dan mempunyai PJ masing-masing. Misal ini tim A dia PJ-nya misalnya pasien nomor satu ya, nomor dua, nomor tiga gitu. Tim B dia nanti bagian atau bertanggung jawab kepada pasien nomor 4, nomor 6, nomor 6, nomor 5 sama nomor 6 misalnya gitu. Jadi dibagi per tim. Nah, di sini di nurse station ini itu mereka berkumpul gitu dua kelompok ini gitu untuk melanjutkan untuk melanjutkan tindakan keperawatan dan mengklarifikasi kepada setiap bed pasien. Jadi kompleks gitu kan pada saat itu. Nah, kita lihat nih ke pembahasan teman-teman. Oke, di sini ditimbang terima teman-teman. Mengapa jawabannya adalah C? Nah, jadi di sini adalah proses penyerahan tugas dan tanggung jawab dari perawat yang sedang berdinas gitu ke perawat yang akan dinas gitu. Jadi misalnya nih perawat dinas pagi ya, dinas pagi dia akan mendelegasikan tugas ke perawat dinas sore gitu misalnya. Nah, di proses ini teman-teman semua ditimbang terima itu perawat memberikan informasi yang pertama ya, informasi terhadap keadaan pasien. Ya, masalah keperawatannya apa yang belum teratasi tadi. Ya, kemudian ini
pasien mana yang harus kita observasi gitu kan, yang tadi apakah ada pasien kritis gitu kan, tadi disampaikan juga di soal nih, pasien yang memerlukan observasi lebih lanjut. Nah, biasanya timbang terima ini itu dilakukan di nurse station gitu. Nurse station, kemudian bertujuannya apa sih? Tujuannya untuk memastikan kelangsungan perawatan dengan baik. Tuh. Kalau ronde biasanya di mana timnya itu biasanya keliling kepada setiap pasien gitu, melakukan penilaian, diskusi langsung tentang masalah keperawatan di samping tidur pasien. Sering nggak kita lihat nih, misalnya ada dokter kan sama perawatnya tiba-tiba masuk ke ruangan, nanti ada perawatnya yang menyampaikan, dok ini keadaan pasiennya gini 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 gitu. Jadi dokternya nanti akan menyampaikan gini gini gini. Tapi di depan samping bed pasien, sering nggak ketemu pas dinas nurse? Atau pas pas Cut kemarin Kak Cut pas dinas D3 kemarin sering nggak kita ketemu kayak gini? Sering, Ya banyak sering banget kayak ya. yang perawatnya jelasin samping pasiennya Ah, gitu. jadi ketika beberapa profesi tersebut gitu kan datang ya menyampaikan berkeliling gitu kan setiap ruangan, setiap bed pasien menyampaikan keadaannya dan terkadang juga diskusi langsung nggak ya, ketika di ruangan itu. Ini kira-kira oh kayaknya ini Sering kok obatnya di langsung. stop aja ya. Iya, Mm-mm, gitu. Itu ya. ronde keperawatan teman-teman semua. Oh, itu ronde Tuh. keperawatan ya, Kak ya. Dia keliling. Tapi kalau misalnya dia tadi ketika ada perawat dan perawat bertemu gitu kan shift shift pagi dan shift sore misalnya ada dua tim ketemu dan mereka pendelegasian tugas dan menyampaikan informasi terkait pasien dan lokasinya di mana? Di nurse station itu Mm-mm. adalah timbang terima Timbang nih. terima. Oke. Kalau ronde dia langsung di Di dekat samping pasiennya gitu ya. di samping pasien gitu. Iya, 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 betul. Kalau timbang terima itu di nurse station ya, perawatnya. Di nurse Timbang terima station. tuh namanya. Oke. Oke, Mana nih Kak kalau Maya, Kak Nisa? ya ada yang Udah ingin paham? ditanyakan, Apa masih bingung? Izin bertanya, Kak, kalau masalah yang pemindahan pasien dari bangsal ke ICU itu sama ya, tentang prima apa sama kayak ronde perawat itu gimana sih? gimana Mbak? Menurut saya, Bu? Dari bangsal ke ruang operasi tadi ya Kak Maya ya. Bangsal ke? ICU, ICU. Dari dari bangsal ke Hmm? ruang ICU, apakah itu juga termasuk? Kan pasti kan melakukan Timbang Ya, terima betul. juga. timbang Itu terima juga. ya termasuk ketimbang terima Mbak, karena dia gini, misalnya di ruang perawatan ya, ruang perawatan nanti perawat akan mencatat nih, ini berarti akan mentransfer gitu kan pasiennya ke ruang ICU, gitu kan? Nah, jadi proses transfer tersebut kan dilakukan di nurse station ya. Jadi melewati apa status pasien gitu kan. Nanti keluarganya biasanya dipanggil nggak kan? Dipanggil gitu kan untuk tanda tangan gitu kan. Atau mau misalnya pasien mau operasi atau pindah ke ruangan, biasanya kan ada tanda tangan gitu kan. Nah, kemudian setelah itu baru ditransfer ke ruangan tersebut. Nah, di ruangan tersebut juga diterimanya di mana kira-kira? Di nurse station juga atau enggak? Di nurse station. Di nurse station juga. Jadi itu termasuk tindakan timbang terima, Mbak. Oke. Timbang terima ya Kak Hmm. Maya ya. Iya, betul. Iya. Gimana Kak Maya, Kak Nisa? Masih ada yang mau ditanyain? Ada lagi kira-kira? Oke, ACC. Oke, ACC. ACC, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Oke, oke. boleh kita lanjut? Boleh dong. Boleh, oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. 6. 6, 6, 6. Oke. Soal nomor 6 nih, masih berkecimpung di manajemen keperawatan. Manajemen. Oke, Wah, aku silakan. paling nggak suka nih Kak manajemen. Oke, silakan. Oke, 1 menit ya Kak dari sekarang. Iya ya Kak, susah ya.
Wah, kita bertiga sama nih, nggak suka manajemen. Ya. Oke, dua jawaban berbeda ya. Kak Maya jawabannya A dan Kak Anissa jawabannya D. Oke, kita tunggu Kak Wahyu. Gimana nih Kak Maya sama Kak Anissa jawabannya beda nih. A dan D. Planning dan Oke. controlling. Ada planning, ada kontrol. Oke. Oke. Ini ya, ada A sama D ya. Ya Kakak. Oke, ada planning sama kontrol. Oke. Oke, sama-sama kita baca ya. Jadi seorang kepala ruangan atau karu sedang menyusun strategi untuk meningkatkan motivasi perawatnya dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Oke. Jadi dalam pembuatan ini ya ASCEP gitu kan. Nah, kemudian strategi dari karu ini ya dengan cara pemberian reward gitu. Jadi pemberian hadiah itu kepada perawat yang melakukan penulisan ASCEP dengan benar secara lengkap dan konsisten gitu. Jadi apa ya, anggota-anggotanya termotivasi gitu kan untuk melakukan pendokumentasian dengan lengkap dan konsisten. Nah, fungsi manajemen pada pada kasus ini itu apa gitu. Oke, boleh kita coba lihat sama-sama ya, atau ada mau yang berpendapat dengan jawabannya masing-masing? Oke, Ada boleh nggak Kak Maya, Kak Mbak Nisa. Maya atau Mbak Anissa? Oke. Dalam soal tersebut kan udah ada strategi Hmm, dengan cara memberikan reward kepada perawat kan Kak. Nah, ya. terus disambung lagi dengan rencananya akan diberikan kepada perawat yang melakukan dokumentasian. Jadi itu baru rencana. Jadi Hmm, jawaban yang tepat ialah planning. Oke, Oke. Oke, oke. boleh diterima pendapatnya. Jadi ini baru ini ya, Mbak, baru rencana gitu, belum belum diimplementasikan langsung gitu ya. Ya, baru wacana aja. Karena ada kata-kata akan gitu ya. Oke, boleh diterima. Ada lagi? Cukup? Oke, gimana nih? Oh iya ya kata Kak Anissa. Oke, udah penasaran nih apa ya jawaban yang betul ya? Iya. Oh iya ya. Oh iya ya. Oke. Oke, kita coba ya lihat sama-sama teman-teman semua. Jawabannya yang benar adalah Wah, betul planning. Kak Maya jawabannya A. Ya, jawabannya adalah A ya. Jadi planning atau rencana gitu. Karena tadi ya, betul yang disampaikan tadi sama mamanya terkait strategi ini itu belum dilaksanakan atau belum diimplementasikan gitu ya. Jadi Iya. eh, ya fungsi karu di sini adalah merencanakan tadi ya, merencanakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin gitu kan untuk mencapai sebuah tujuan. Apa sih tujuannya tadi? Ya agar perawatnya bisa melakukan dokumentasi dengan baik gitu. Nah, kalau kita lihat tadi jawabannya apa tadi selain perencanaan ada ini ya, controlling ya, kalau nggak salah ya. Iya, Kak Anissa D tadi Ya, ada controlling. controlling. Oke. Oke, kalau controlling kita lihat coba. Oke, kalau controlling itu lebih kepada pengawasan. Nah, jadi misal nih, tadi kan rencananya sudah dibuat sama karunya dan dilaksanakan gitu kan pada saat itu. Nah, ketika karu tersebut melakukan pengawasan, jadi kan ya, melakukan pengawasan, oke.
pengawasan gitu. Apa sih pengawasannya? Tadi kan terkait Karunnya akan melakukan pemberian reward gitu kan kepada anggotanya ketika dia mampu mendokumentasikan ya asuhan keperawatan dengan baik. Nah, pengawasannya bagaimana sih ya? Yang diawasi di sini adalah teman-teman semua ya. Tugas tersebut ya, tugas tersebut apakah dilakukan secara mandiri oleh anggotanya, itu kan, secara mandiri, atau dia misalnya meminta bantuan gitu, bantuan kepada temannya gitu, ketika dia melakukan pendokumentasian. Misal, kan perawat yang satu, misalnya dia sedang tindakan gitu kan, belum sempat mengisi dokumentasi gitu kan. Dia mendelegasikan, tolong nanti kan isikan dokumentasinya gini-gini. Nanti hasil dari rewardnya akan dibagi dua misalnya gitu. Nah, tugas manajemen adalah melakukan pengawasan gitu. Tugas Karunya adalah melakukan pengawasan terkait tindakan yang dilakukan tadi. Itu teman-teman semua. Bedanya dengan controlling dan planning tadi ya, perencanaan. Kalau perencanaan atau planning itu belum dilakukan. Namun ketika tindakannya atau sudah diimplementasikan rencana dari Karu tadi dan Karunya melakukan pengawasan tadi di sini, melakukan pengawasan apakah dilakukan dengan benar dan tidak sesuai SOP misalnya gitu. Nah, itu dinamakan dengan controlling atau pengawasan. Oke, jadi kalau controlling itu kalau planning yang direncanakan tadi udah dikerjain ya Kak ya? Iya, betul, udah dikerjakan gitu. Karena kontrol ini bagian ini ya, bagian paling akhir gitu. Sebelum Mm-mm. ya bagian paling akhir dari sebuah planning gitu, Iya, controlling. iya. Oke. Nah, kalau organisasi ya, atau organizing dia lebih kepada em, ini ya untuk perencanaan yang lebih matang gitu ya. Kira-kira dengan pemberian reward tadi ya itu bisa diberikan kepada siapa saja, misalnya apakah hanya kepada anggota gitu kan atau bisa juga kepada anggota tim gitu. Jadi barang siapa misalnya tim mana sih yang paling aktif gitu kan, yang paling baik atau yang paling yang paling berhasil dalam asuhan keperawatannya itu Iya. nanti di organizing. Kemudian kalau actuating itu baru pengarahan gitu ya, terkait pengarahan dari Karu gitu, menyampaikan, misalnya Karu mengajak Katim dan anggotanya timnya untuk rapat gitu kan, ngasih pengarahan. Kalau misalnya nanti tim tim satu nanti bertugasnya gini gini gini, tim dua bertugasnya gini gini gini. Nah, itu namanya pengarahan atau actuating. Gitu. Oke, jelas sekali ya ini Kak ya. Oke, Kak Maya, Kak Nisa, ada yang ingin ditanyain? Dia udah jelas, tadi berarti planning itu sesuatu yang belum dikerjakan. Kalau controlling tadi, ya planning yang sudah dikerjakan. Jadi butuh Iya betul. waktu. Kalau Mm-mm. organizing itu lebih matang ya, perencanaan lebih matang. Mm-mm, betul. Oke, gimana Kak Ini ya, Nisa dan Kak Maya? betul. Oke, Kalau organizing, Mm-mm. ya organizing ini juga bisa teman-teman semua masuk kepada pembagian ini TJ pasien tadi ya. Ya, bisa. Ketika Karu misalnya menugaskan tim tadi ya, tim satu gitu kan, misalnya ada 20 pasien gitu kan. Nih, ini tugasnya. Dia harus bertanggung jawab dengan 20 pasien. Misalnya tim 2, tim 2 dia harus dengan misalnya 21 pasien gitu. Nah, ketika Karu melakukan pembagian seperti ini, itu namanya organizing teman-teman semua. Jadi dia Oke. mempetakan gitu kan, membagi tugas itu organizing. Oke, gitu ya Kak. Oke, Kak Hmm. Nisa, kurang teliti di soal, Kak. Kurang teliti di Iya, soal, nggak apa-apa. berarti nanti di Ukom harus lebih teliti ya, ya Kak ya. Betul. Ya, Mm-mm. karena harus bisa memanfaatkan waktu juga ya Kak Cid, karena 1 menit itu satu pertanyaan ya, satu soal gitu kan. Iya, betul Hmm, Kak. betul. Jadi usahakan baca dulu soalnya sih, apa sih yang dimau soalnya gitu. Jangan Mm-mm. baca dulu dari atas ke bawah gitu, terlalu banyak. Jadi langsung baca gitu kan. Iya, malah dari atas Soalnya itu tambah apa mumet. gitu. Langsung nih, apa fungsi manajemen? Oh, berarti ternyata ini yang Ya, ditanyakan. Baca dulu. menanyakan fungsi ya Kak ya. Nanti baru lihat ke atas. Oh, ternyata ada pemberian reward. Ya, ada strategi meningkatkan motivasi perawat tadi, gitu kan. Rencana gitu. Kata kuncinya adalah rencana.
Iya, Kak. Rencana dan akal. Oke, jawabannya adalah planning. Planning. Oke. Gimana Kak Nisa dan Kak Maya? Sudah jelas? Jadi jawabannya planning. Sudah, oke. Oke. Sudah jelas nih, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah jelas, itu adalah soal terakhir pada malam hari ini ya. Oke, wah terima kasih banyak nih Kak Wahyu. Oke. Ya, mungkin itu ya untuk Mm-mm. mengingat teman-teman semua ya Mbak Maya ataupun Mbak Anissa. Nanti setelah ini mungkin jangan bosan-bosan dan jangan jangan mudah cepat puas. Jadi ya PPT itu bisa dibaca kembali gitu kan. Dan coba nanti coba latihan soal-soal yang lain gitu kan. Biasanya kan banyak gitu kan. Ya soal-soal yang lain gitu kan. Terutama di tadi agak lemahnya di manajemen ya kalau tidak salah gitu. Di Mm-mm. Wah, manajemen sama keluarga ya. oke. Jadi Nih kata walaupun Kak Anissa memang cepet banget nih Kak. ya nggak apa-apa, nanti insya Allah kita ada pertemuan lagi. Tadi kan juga disampaikan sama Kak Cut ya, kalau memang ada pertanyaan lagi, ya di luar bimbel malam hari itu boleh ditanyakan. Kita boleh Mm-mm. diskusi juga. Oke, nanti semoga Kak Wahyu ngasih tambahan soal deh bonus yang banyak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti takutnya kalau kebanyakan nanti kita tambah mumet, Mbak. Ya, Oke. betul. Ya semangat ya untuk Mbak Maya dan Mbak Nisa. Jadi mudah-mudahan ya, dengan jerih payah kita ya termasuk malam hari ini tuh bisa bisa menjadi em, apa ya alasan gitu. Nanti kita lolos atau kompeten gitu kan di masa mendatang ya. Jadi nggak apa-apa kita ya berjerih payah dulu belajar gitu kan dan bingung kadang-kadang kan gitu kan overthinking kan biasanya kan perempuan kan overthinking kan gitu. Iya, betul sekali. Nggak apa-apa. Eh, Pesan kakak sih cuma kita harus harus sering-sering ketemu soal. Jadi nggak cuma menghafal gitu kan. Tapi kalau kita sering ketemu soal, insya Allah kita sudah terbiasa. Oh, nggak perlu baca dari A sampai Z, tapi kita udah dapat clue-nya gitu. Oh, ini sih yang dimau sama soal. Ya, ntar mabuk soal. Ya betul, mabuk soal. Takutnya kalau kebanyakan. Maaf, soal. Oke, cukup dari kakak untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Nisa dan Mbak Maya juga sudah menyempatkan hadir. Kepada Kak Cut juga terima kasih ya sudah Sama-sama memfasilitasi kami Kakak. sama Kak Min juga. Mm-mm. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya kita ya. Ya, Diberi kebersamaan. amin. Semoga Oke, ilmu yang Kakak berikan bisa bermanfaat untuk kami, bisa oke, nanti eh, sebagai bekal untuk mengerjakan UKOM nanti. oke. Insya Allah. Ya, Amin. amin. Oke. Oke, Oke, cukup. cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga apabila penyampaiannya kurang baik dan mungkin ada sedikit kata-kata yang menyinggung juga kakak mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Wahyu boleh live nih. Oke, terima kasih. Ya, Mohon makasih izin Kak. Kak Cut Hmm, ya, Mbak Maya dan Mbak Nisa. ya. Oke, bimbel malam ini udah selesai. Jadi kita tadi belajar tentang gerontik, manajemen, dan keluarga. Semoga ilmunya tadi bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya, bisa nanti diterapkan di UKOM nanti. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Alangkah baiknya kita mengakhiri bimbel pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Nisa. Saya izin keluar.